Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu hebat dan kealgarimnya. Pada pagi hari ini perkenalkan saya Muhammad Kamarudin, guru matematika di SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Mohon izin untuk menindaklanjuti hasil workshop guru Jatim Cerdas tahun 2020 yang kemarin saya ikuti selama 3 pekan, dan alhamdulillah dalam workshop tersebut ada banyak hal ilmu yang bermanfaat yang bisa saya tularkan ke Bapak Ibu sekalian. Dan mohon kiranya karena pertemuan ini sangat singkat, jadi segala hal pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas nanti terkait program guru Jatim Cerdas 2020 nanti kita bisa diskusikan di tempat dan waktu yang lain. Bapak Ibu sekalian, pada Jatim Cerdas itu, guru Jatim Cerdas itu singkatannya yaitu guru dan organisasi kelompok belajar online dan kreatif. Jadi memang sepertinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan responsif terhadap adanya pandemi corona yang kemarin berlaku atau berlangsung di negara kita bahkan dunia, sehingga tidak memungkinkan tatap muka secara langsung dilaksanakan, sehingga memang harus melakukan tatap muka secara daring. Sementara di tempat kita memang sudah dilakukan walaupun hanya dalam bentuk aplikasi yang sederhana, yaitu WAD. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin sedikit berbagi tentang workshop guru Jatim Cerdas ini. Jadi kemarin secara dalam 3 pekan terakhir itu kami mendapatkan beberapa materi penting terkait guru Jatim Cerdas. Kalau boleh saya share di sini, ini materi-materi yang kami terima di pertemuan pertama itu dibuka langsung oleh Kepala Bidang DPK Dinas Provinsi Jawa Timur, Ibu Tati, Ibu Suwartati, Ibu Haji Suwartati, orang Sumeneb kemarin dibuka. Kemudian materi utama ada 5 materi utama. Yang pertama adalah kolaborasi learning untuk meningkatkan pembelajaran secara daring dalam pengembangan NFT. Jadi ini memang workshop ini berfungsi untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru untuk melaksanakan tatap muka secara daring dalam pengembangan NFT, dan kemudian kita tularkan di sekolah-sekolah kita. Kemudian yang kedua, materi yang kedua tentang pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Kemudian materi yang ketiga yaitu pengembangan pembelajaran school to school pasca COVID-19. Jadi ini materi yang nanti seakan-akan menunjukkan bahwa pasca COVID-19 ini bukan berarti pembelajaran daring terhenti. Justru ini sebagai awal kita untuk tetap melestarikan atau lebih memfungsikan pembelajaran secara daring. Kemudian pembelajaran yang keempat, materi yang keempat yaitu pembuatan video pembelajaran aplikasi video editing. Di situ kita diajarkan bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik berupa video dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Dan terakhir adalah diseminasi, ya, penyampaian tugas, penyampaian informasi, pengumpulan tugas. Jadi tugas pertemuan kita ini adalah bagian dari salah satu penyampaian tugas, yaitu tugas diseminasi untuk mempresentasikan salah satu materi yang sudah diberikan di guru.
Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi. Jadi tidak semua materi saya sampaikan. Saya sampaikan secara singkat saja, yaitu tentang rumah belajar. Jadi saya akan mempresentasikan tentang rumah belajar. Jadi ini presentasi saya untuk rumah belajar. Apa itu rumah belajar, Bapak Ibu? Jadi tentu mungkin barangkali di antara Bapak Ibu sekalian sudah ada yang mengenal rumah belajar. Jadi kalau diasumsikan, dijabarkan, didefinisikan dengan kasar ya, tanpa menggunakan etimologi, mungkin yang dikatakan rumah belajar itu adalah ada sebuah rumah dijadikan tempat untuk belajar. Itu mungkin, tetapi tidak, karena ini berbasis daring, maka yang dimaksud dengan rumah belajar ini adalah sebuah portal. Jadi apa itu portal rumah belajar? Jadi portal rumah pembelajaran, portal pembelajaran itu adalah sebuah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Yang dimaksud antar komunitasnya adalah kegiatan, adanya suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang, baik itu pembelajaran tatap muka di kelas kita guru dengan siswa kita maupun dengan antar guru. Kemudian rumah belajar ini memang hadir dalam sebagai bentuk inovasi pembelajaran. Nah, apalagi saat ini adalah saat internet ya, globalisasi, maka memang kita sudah harus menggunakan metode-metode pembelajaran sesuai dengan zaman yang saat ini sedang terjadi. Kemudian Bapak Ibu, rumah belajar ini dapat diakses di laman belajar.kemendikbud.go.id. Jadi di situ banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita dapatkan sebagai seorang guru, termasuk juga kepada siswa kita untuk mendapatkan informasi-informasi pembelajaran, buku-buku pelajaran atau laboratorium maya bagi Bapak Ibu yang mengajar IPA atau Bapak Ibu yang mengajar produktif, misalkan di agribisnis pengolahan hasil pertanian, kita bisa menggunakan ke sana ke akses belajar Kemendikbud.go.id. Rumah belajar dapat juga diakses melalui perangkat Android dengan menggunakan aplikasi rumah belajar dari Play Store. Jadi sangat mudah sekali dengan cara yang pakai HP, kita ke Play Store, cari belajar dengan kita. Nah, fitur-fiturnya ini Bu, yang Bapak Ibu yang ada di rumah belajar, yaitu sumber belajar, kelas digital, laboratorium maya, soal, budaya, BSE, buku sekolah elektronik, wahana jelajah bahasa, karya bahasa, dan BKB. BKB ini biasanya bagi kita yang sudah mohon maaf PNS ataupun yang bersertifikasi untuk melakukan penilaian pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Kita mulai dari sumber belajar. Nah, fitur utamanya itu, fitur utama di rumah belajar ada 4. Yang pertama sumber belajar. Jadi sumber belajar itu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan guru. Artinya barangkali Bapak Ibu kesulitan dengan sumber bacaan atau mungkin Bapak Ibu tidak memiliki buku yang memadai untuk memberikan materi ajar, Bapak Ibu tinggal masuk ke rumah belajar, carilah fitur di sumber belajar. Di situ banyak sekali, ada SMK, ada SMA. Bahkan beberapa waktu yang lalu di sekolah kita atau di sekolah sebelah kita menggunakan semacam aplikasi pembelajaran klasikal secara online, tetapi materinya itu tidak ada untuk SMK, hanya untuk SMA. Jadi kita bisa menggunakan atau mencari buku-buku tentang SMK di rumah belajar. Kemudian fitur utama yang kedua adalah kelas digital. Kelas digital itu sama dengan seperti meeting room,
atau ada Google Classroom, banyak sekali. Nah, tetapi di sumber belajar di rumah belajar juga menyiapkan kelas digital. Jadi kita langsung terhubung dengan materi-materi yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Jadi proses pembelajarannya secara virtual. Tetapi lagi-lagi memang butuh SDM. Guru kita harus siap, sarana harus siap, dan yang terpenting juga siswa kita juga harus siap. Kemudian fitur utama yang ketiga adalah laboratorium maya. Ini laboratorium maya, namanya maya semua. Laboratoriumnya hanya kita tidak melihat di video-video bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara membuat itu dan sebagainya. Jadi ada simulasi praktikum laboratorium sesuai dengan bidang yang kita capai. Kemudian fitur yang keempat, fitur utama yang keempat adalah bank soal, Bapak Ibu. Jadi di situ banyak sekali bank soal atau soal-soal yang bisa kita gunakan untuk kita aplikasikan, kita berikan evaluasi kepada anak didik. Jadi kalau kita kekurangan materi untuk bank soal kita bisa ambil. Biasanya kalau kita mau menghadapi TS, BTS, PAT, PAS, soal-soal kita kadang-kadang soal yang dulu dipakai lagi, belum ada update soal. Nah, kita bisa mencarinya di fitur rumah belajar. Kemudian ada fitur tambahan, selain fitur utama tadi, sumber belajar, digital, laboratorium maya, maupun soal, itu ada fitur pendukungnya. Ada 5 fitur pendukung. Yang pertama, peta budaya. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini biasanya bagi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia, seni budaya, bisa menggunakan fitur ini. Dan saya pikir tidak hanya terbatas pada matematika, bisa menggunakan fitur peta budaya ini. Tetapi materinya kita pakai materi matematika, tetapi kita koneksikan dengan apa yang ada di peta budaya itu. Jadi misalnya memperkenalkan Candi Borobudur, saya selaku guru matematika memberikan soal, misalkan mencari keliling Borobudur dan sebagainya. Nah, itu jadi semua mapel saya pikir bisa. Kemudian fitur pendukung yang kedua selain peta budaya adalah PSE, ya, buku sekolah elektronik seperti yang tadi sampaikan. Sumber-sumber buku terdapat di sini, kita tinggal cari saja di situ. Jadi untuk jenjang S dari PAUD bahkan ada PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK yang dapat diunduh secara gratis. Jangan khawatir Bapak Ibu. Yang ketiga, fitur pendukungnya adalah wahana belajar anak. Ini cocok untuk Bapak Ibu yang mengajar astronomi, fisika dan semacamnya. Jadi kita bisa menjelajah luar angkasa. Itu fiturnya dalam bentuk video-video yang ditampilkan secara virtual. Bagaimana bentuk bulan, bagaimana bentuk matahari, ya. Kalau mau tahu bentuk matahari, mungkin tidak sampai ke sana. Jadi penampakannya secara 3 dimensi. Jadi kita bisa menggunakan fitur wahana belajar angkasa. Fitur yang keempat untuk faktor pendukung karya bahasa dan sastra. Ini Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia, termasuk juga mungkin bahasa Arab dan semacamnya, ini bisa pakai fitur ini. Jadi di sana banyak sekali berbagai macam buku-buku yang menyediakan tentang sarana bahasa dan sastra. Kemudian fitur yang terakhir adalah PhD, jadi pengembangan profesional. Jadi di situ Bapak Ibu bagi yang bersertifikasi atau bagi ASN bisa menggunakan fitur ini untuk pelatihan secara online, untuk meningkatkan angka kredit dan semacamnya. Tapi yang swasta bagaimana saya kurang paham. Nah, demikian Bapak Ibu paparan saya terkait dengan salah satu materi di buku Jati Cerdas. Jadi kita bisa pakai rumah belajar untuk mendukung pembelajaran kita di kelas, baik itu dari sumber belajarnya dan kelas digitalnya
kemudian dari sarana buku dan yang lain. Dan sebenarnya di materi ini ada lanjutannya Bapak Ibu, yaitu membuat presentasi dengan berbasis internet. Jadi yang saya pakai presentasi ini bukan PowerPoint Bapak Ibu. Jadi ini saya pakai Prezi. Jadi aplikasi Prezi. Jadi tampilannya seperti ini, jadi bisa bermain secara dimensial. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu silakan. Yang bertanya tentang rumah belajar. Alhamdulillah, selamat datang Pak Haris, Bapak Haris dari Bojonegoro. Monggo Pak Haris, Pak Ustadz. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Ustadz. Silakan Pak Fendi. Ya. Sip. Silakan Pak Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi Pak Mamat yang tergabung di MGMP Matematika, dan di tengah pandemi ini masih giat untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Dan itu saya sangat mengapresiasi sekali. Yang kedua, mohon aplikasi seperti ini agar Bojonegoro, bagaimana kabarnya? Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Ya. Saya dekat saya. Pak Haris, jika berkenan biar teman-teman kami tahu yang ada di sini, mohon ditunjukkan wajahnya Pak Haris dari Bojonegoro. Saya Pak. Sudah Pak. Masih kelam gini Pak. Belum nampak wajah Pak. Oke Pak Haris. Mohon maaf Pak Fendi. Monggo sebentar Pak Haris ya. Ini mungkin ada teman saya Bapak Fendi Susanto yang mau bertanya. Monggo Pak Fendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi semangat Pak Mamat di tengah pandemi ini untuk mengikuti pelatihan Webex yang diadakan Gubuk Jatim Cerdas yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, nanti setelah selesai semua pelatihan ini, saya harap bisa menelurkannya kepada teman-teman guru di SMK Al-Karimiyah. Karena ke depan kita masih menunggu seperti apa pembelajaran di tengah pandemi ini. Dan saya rasa aplikasi ini sangat membantu guru-guru maupun siswa untuk tetap mendapatkan materi dari guru. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama terima kasih Bapak Fendi Susanto. Terima kasih
Ini kepala sekolah muda Bapak Ibu, Bapak Fendi Susanto, kepala sekolah saya di SMK Arkaria. Jadi ada teman saya yang menjauh di sana, Bapak Abdul Haris ini dari Bojonegoro sudah bergabung. Ini perkenalkan Bapak Fendi Susanto tadi yang bertanya kepada sekolah saya. Dan memang begini Bapak Ibu, ya program Rupiah itu memang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Bahwa kita di tengah pandemi ini tidak harus berpangkat, harus ada yang kita lakukan. Baik itu dalam pembelajaran daring, muka sekolah. Rupiah ini menawarkan program. Jadi apa yang kami dapatkan dalam belajar ini, walaupun hanya setitik kecil saja yang kami peroleh, tapi itu sangat berharga. Dari 5 materi yang kami peroleh, yang pertama terkait dengan pengembangan pembelajaran atau pengembangan tatap muka lewat daring dalam mengembangkan MDRT, kemudian materi keduanya tentang fitur-fitur rumah belajar serta penggunaan aplikasi presentasi berbasis internet. Kemudian ada materi bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan Excel untuk masuk di dalam pembelajaran kita. Semua materi bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan aplikasi Excel, kita bentuk sedemikian rupa sehingga bisa digunakan di dalam pembelajaran. Kemudian ada materi terkait pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi video editing. Itu banyak sekali materi-materi yang mungkin dalam waktu yang hanya kurang lebih beberapa minggu, 2 mingguan ya, 3 minggu dengan tugasnya ini, kami merasa cukup, belum cukup, kami merasa belum cukup. Tetapi kita harus bisa mengeksplor. Jadi begitu Bapak Fendi, nanti di sekolah kita akan terapkan dan mudah-mudahan nanti menggunakan bantuan PPT ini kita bisa banyak sharing-sharing. Walaupun kita sudah lama tidak bertatap muka di sekolah, tapi paling tidak dari rumah kita bisa tetap menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi dan tentunya koordinasi terkait dengan program-program di sekolah. Monggo Bapak Haris, tadi Pak Haris, saya mempresentasikan tentang fitur-fitur rumah belajar yang bisa kita pergunakan untuk membantu kita dalam pembelajaran terkait dengan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Monggo Pak Haris, saya minta semacam bantuan sharing ya terkait fitur rumah belajar ini kepada teman-teman kami yang ada di sekolah ini. Jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Haris ini bisa menambah apa yang sudah saya sampaikan. Saya beri waktu Pak Haris. Pak Haris dari Bojonegoro. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal. Ini dari Bojonegoro. Namun sekolahnya mungkin di kota, kalau dari kota, saya di SMA Negeri 1 Sikiwaras, sekitar 30 sampai 45. Alhamdulillah kenal dengan Pak Ustadz, ini luar biasa ya. Ini mayoritas rekan-rekannya Amarudin semua ini. Luar biasa, yaitu pengetahuannya untuk yang bisa dalam video. Pengalamannya untuk sama kalau dengan bicara masalah kan kayaknya akhirnya bakal ngertiin. Cuma mungkin sekedaran Pak, sekedar Mas Panca pengalaman saya kemarin itu rusak Pak, apa yang saya akhirnya di seyogianya memang gitu Pak. Durasi yang terlalu lama itu juga mengenai resiko rokok. Lagi nanti kalau diupload ke YouTube juga biasanya ngadat Pak kalau di atas 30.
menit tidak bisa. Kemarin saya hanya bikin per hari hanya 10 menit. Nanti jadi mungkin kalau memang durasinya untuk timingnya itu misalkan membutuhkan 15 menit jadi lengkap saja enggak apa-apa. Nah, khawatir saya nanti seperti pengalamannya kemarin itu terkait masalah itu rumah belajar. Memang tugas saya kemarin untuk membuat ready. Kebetulan kan yang suruh mengangkat secara garis besar saya masih dalam taraf memahami konsepnya Mas Didi. Beberapa itemnya itu memang ada beberapa yang memang bisa kita kondisikan diterapkan di sekolah kita, sekolah saya. Misalkan sekolah alam misalkan sangat memungkinkan, tapi untuk hal-hal yang misalkan nuansanya IT mungkin ada beberapa hal yang perlu dilakukan, misalkan domisili murid jauh dan biasanya juga menjadi kendala kalau memang kekuatan IT. Kalau memang di lingkup sekolah nggak masalah, seperti ini misalnya video conference gunakan sinyal sekolah yang kapasitas kualitas yang besar sehingga kalau sudah di rumah nanti lain lagi. Ya, demikian juga murid-murid kita, jadi rumah belajar ini nanti seleksi secara selektif nah yang memungkinkan diterapkan, karena prinsipnya rumah belajar itu inovasi guru memang butuhkan maka memperkaya proses mengeksplor kemampuan siswa. Memang di sana ada beberapa fitur yang sudah disediakan, tidak menutup kemungkinan fitur yang demikian miliki bisa diangkat, tidak harus terpaku pada rumah belajar. Pengalaman saya kemarin ketika membuat video dan saya malah mengangkat video pembelajaran etnomatematika dan nuansa etnik. Kesannya itu seperti apa ya, matematika kok disuruh tapi di sana ada materi matematikanya yang kontekstual, yaitu tentang komposisi. Saya tampilkan videonya, saya upload di sana. Ternyata ada keunikan matematika ini sana ya seperti orang bikin dari klasiki dan seterusnya. Dan kalau mau lebih jauh tahu tentang ilmu matematika bisa nanti saya kasih link. Itu kemarin saya kirim untuk tugas yang kedua gitu. Yang rekaman bukan yang profil NGNP kan, beberapa kali 4 atau kemarin saya bikin. Nah, mungkin tentang rumah belajar hanya sampai sekian mungkin yang main bapak-bapak atau ibu. Saya pun juga itu belajar Pak. Dari saya sementara itu dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris atas masukannya dan semoga ini bisa juga menambah tambahan pengalaman buat kita sekalian. Artinya kita sebagai guru memang masih sama-sama belajar semuanya ya Pak. Jadi tidak hanya murid saja yang belajar, kita pun sebagai guru juga harus memperkuat pengetahuan kita, menambah, berbagi, bersharing dengan teman-teman yang lain. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah dari Bojonegoro SMK pun di Pak Haris. Lupa Pak Haris. Pak Haris. SMK pun di Bojonegoro. SMA Negeri 1. SMA, iya SMA. Ya, SMA Negeri 1. Pak Haris ini Bapak Ibu guru berprestasi di Bojonegoro. Lama Pak. Udah apa era lama. Nah, saya hebat terbaru dari 3 tahun yang lalu Pak. Ya, paling tidak sudah merasakan
Satu provinsi di Jawa Timur mewakili Bojonegoro. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah cukup karena waktunya sudah waktu waktunya juga sudah hampir habis ini. Jadi saya selaku host dan pemateri menyampaikan ucapan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman MDMP Pendidikan di Sumeneb, termasuk juga ada Bapak Kepala Sekolah kami, SMK Alkaria, termasuk alhamdulillah dihadiri oleh tamu kehormatan saudara kita di Bojonegoro. Biasa saja, sama-sama saja. Ini semuanya wong Madura, tapi nikah ning Madura. Jadi kada tengah tangan Madura, alhamdulillah. Ngerti panjenengan Pak? Pak Haris ngerti? Tidak dulu Pak. Jadi, makanya kami sampaikan Bapak ini kita menghormatkan karena salah satu-satunya kamu kita yang ini dari Jawa, jadi semuanya ini Madura. Jadi terima kasih Bapak Haris atas Amin Pak. saya sangat berterima kasih karena sudah meluangkan waktu dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, tugas kita tepat waktu, sudah tinggal 2 hari nih. Saya tinggal tugas ini diseminasi dan Pak Haris sudah selesai. Pak Haris sudah selesai. Alhamdulillah tinggal saya juga selesai. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru yang lain, dan Bapak Haris. Saya ucapkan terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.